Alhamdulillah. Udah sarapan belum? Belum. Semoga kita semua sehat dan diberi semangat buat jalanin kegiatan hari ini ya. Sebelum mulai kita kenalan dulu gimana nih? Gas. Halo semuanya, nama kakak Kayla dan teman-teman kakak. Nih sampai siapa nih kenalan dulu dong? Aku Nanda. Aku Galuh. Aku Bagas. Aku Erlinda. Saya Dapan, abang kawan. Aku Mario. Aku Willy. Nih yang lagi itu lagi ngerekam itu Bagas ya. Bagas ya. Lukas. Bagas. Udah kenalan kan nih? Tadi nama kakak siapa coba? Ayah. Oke. Hari ini kita seneng banget nih bisa bertemu kalian, ada semua di sini. Makasih ya sebelumnya udah ngeluangin waktu buat ikut kegiatan hari ini. Sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Jadi udah hafal doa buat belajar kan ya? Kita bilang Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, jadi karena hari ini kita mau belajar, jangan takut buat jawab atau bertanya ya. Oke, kita mulai aja gimana langsung Kak? Ya langsung aja ya. Karena yang makan tidak faedah, yang makan bisa berdampak buruk. Itu maka kita harus mengendalikan ingin menunjukkan kalau kita bisa mengendalikan YouTube yang dengan menonton konten-konten yang berfaedah, yang islami gitu. Terus yang ketiga itu algoritma. Nah, algoritma itu sama yang kata ketik. Kalau misalnya kita ngambil konten-konten yang berfaedah, kita dapat maka YouTube itu bakal mengikuti apa ya preferensi kita. Lanjut sini. Nah, kalau misalnya ini itu ada tiga ya, yang tugas sekolah ya. Nah, kalau yang sekolah kan kayaknya kan udah belajar nih di sekolah ya. Nah, biar pola pikirnya lebih matang, kita harus belajar bagaimana cara kita tentukan dulu nih tujuan atau cara untuk menyelesaikan masalah atau soal yang kita hadapi. Terus kita bagi-bagi tugas di dalam otak nih, misal tugas A apa atau enggak tugas B apa, atau lebih sederhana itu kita kalau misal ada soal yang susah kita loncatin dulu, cari soal yang gampang dulu. Kalau soalnya gampang tuh bisa dikerjakan, baru tuh kita kerjakan tuh sisanya tuh soal yang susah. Itu namanya bagi-bagi tugas tuh. Terus fokus pada deadline. Nah, setelah kita bagi-bagi tugas, jangan lupa kayaknya harus lihat waktu. Jangan sampai pas kita bagi-bagi tugas kayak agak ngelamun atau ketiduran sampai pas udah ujiannya kelewat dan malah ketinggalan lagi, ya kan? Karena nanti iya deh jadwalnya itu batas waktu misal kalau semisalnya atau lebih sederhana tuh guru kalian bilang jam 9 tugas matematika udah harus selesai ya, maka kalian harus selesaikan tuh sesuai ketentuan waktu yang udah ditetapkan oleh gurunya. Itu namanya sebuah deadline. Bisa lanjut. Nah, ini namanya 1 tambah 1 sama 10. Nah, sebenarnya ini agak gimana ya? Kalau aku lebih kalau ya 10 tambah 5 7 tambah 6 sama dengan 17. Nah, jadi kalau bisa lebih sederhananya itu ibaratnya itu ini kalau kita ibaratkan sebagai lidi. Misal kalau satu lidi ini kalau kita kopek pasti patah kan? Pernah dengar nggak istilah itu? Nah, Enggak kak, nggak pernah dengar. Nah, ini nggak pernah dengar ya, oke aku jelasin deh. Ini bukan matematika. Ini bukan matematika ya, ini namanya istilah aja ya. Ini aku jelasin ya, sama kakaknya yang lagi nggak tahu saya jelasin ya. Yang pertama ibaratnya tuh
semisal satu lidi itu kalau kita patahkan kan kadang kita kerjakan sini kan patah tuh bakal tidak bisa, tapi kalau kita kerjakan bersama-sama atau lebih ke kita kerja bareng-bareng sampai kita menemukan hasilnya yang lebih pas, maka lidi itu jadilah sebuah sapu lidi. Tahu kan sapu lidi yang biasa kita nyapu di luar halaman tuh? Tahu Kak, tahu. Tahu. Nah, kalau kita patahkan satu lidi kan, kita nggak bakalan patahkan. Kalau kita kerja bareng-bareng. Nah, intinya sih itu. Nah, kalau kita kerja bareng-bareng, ada tipsnya nih. Bisa kita bagi peran-peran dulu nih, masing-masing kayak mau di bagian apa, bisa bagian nyatet. Terus kalau nggak bagian nyatet, bagian yang itu nulis-nulis. Kalau nggak bagian nulis atau bagian yang besi-besi, itu namanya itu bagi-bagi peran dulu, biasanya kayak apa dulu. Terus sinkronisasikan dulu nih, dia hasil tugas kita tuh lebih nyambung tuh kalau misalnya tuh bareng-bareng lah, udah kesinambungan lah, pokoknya itulah. Oke, kalau kita setelah kita udah bekerja sama untuk misal nih membersihkan rumah, misal kita kan jadinya kan rumahnya bersih tuh, tempat ini kan bisa bersih tuh asramanya. Bisa kita bisa merayakan kebersihan karena kita udah kerja sama gitu. Lanjut. Nah, ini kalau saya jelasin ya, ini namanya mosaigo. Nah, mosaigo tuh kayak ego jahat lah, maksudnya kalau ego jahat tuh kayak sifat buruk kita. Nah, gimana sih cara kita membunuh agar kita tuh nggak lebih egois atau kita sifat buruk, nggak mau dengaran kayak bawel gitu. Nah, kita pertama-tama kita harus dengerin dulu nih apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka ini, agar mereka tuh lebih merasa dihargai gitu orangnya. Bisa apa rumus mati, kalian harus dengerin dulu rumus mati dengan baik-baik agar dia merasa dihargai gitu. Terus kalau semisal rumus pantainya ada ide, misal ada masukan ide yang bagus buat kalian, diambil kalian, wah ini idenya bagus nih, kalian terima idenya, ya lebih gampang ada tuh. Terus kalau kalian agak sedikit kebingungan atau misal kurang paham, kalian tanyakan aja ke pengurus panti. Terus udah deh, setelah itu kita kerjakan bareng-bareng seperti itu. Terus nih, saya abang kasih tahu bagaimana sih cara etika dalam bermedia sosial. Kalau semisal kalian udah besar atau udah ini, yang pertama tuh kita harus menggunakan bahasa yang sopan, santun, harus baik sama orang nih, nggak boleh pakai kata-kata kasar, nggak boleh kata-kata ini nih jorok itu, karena kan kata-kata kasar kan nyakitin orang lain ya. Terus setelah kita ini apanya kita jaga kata-kata kita harus tanggung jawab sama konten media sosial. Kadang kalian tahu nggak siapa malaikat yang mencatat amal bukan? Siapa tuh? Amal kebaikan sama amal keburukan. Kebaikan dulu deh. Hah? Siapa? Ayo siapa? Ayo tanya aja. Nggak apa-apa, tanya aja. Nggak makan. Nggak salah kok, nggak apa-apa. Nggak bakal dikit, nggak bakal lain. Oke, bisa oke. Makan catat. Kenapa? Apa tuh? Apa tuh? Nggak apa-apa, tanya aja. Kalau semisal itu nggak usah ragu-ragu kok. Nggak apa-apa. Lu mau tuker nggak? Lu di sini. Lu di sini. Kita sharing bareng-bareng aja sini. Iya. Saya tuh nggak ngapain lu ngajarin ini gua? Ada yang tanyain, ada yang mau sampaikan. Ada sampaikan aja. Ada yang kurang. Ini lagi lagi bertanya. Apakah mereka berkata itu oke, terus yang amat burukan tuh aktif. Nah, mereka pencatat keburukan kita kan nggak bisa melihat ya, nggak bisa ini ya. Yang penting cuma dilihat oleh para malaikat. Nah, tapi
orang lain bisa melihat catatan amal keburukan kita kalau kita sembarangan bertingkah buruk di media sosial, misal kasih kata-kata yang enggak sepantasnya atau bikin video yang bikin semua orang marah. Kadang semua orang bisa melihat loh, semua orang bisa melihat apa yang kita lakuin di media sosial, dan itu nggak bisa dihapus. Kemudian catatan amal kebaikan kita. Nah, jangan sampai kalau semisal dalam media sosial ke depan, atau misal kalian udah gede dewasa terus kita melakukan media sosial, dan nanti kalau misalnya ada sesuatu hal yang buruk kayak ini nih bikin konten-konten gak jelas, konten flexing, entah konten-konten itu bakal dilihat oleh banyak orang, sama seperti amal dan catatan amal kebaikan kita. Oke. Terus kita ada privasi, bisa privasi nih. Aku bisa kasih tau nih, kalau privasi itu kayak misal pribadi orang lain, misal kayak kita nggak boleh akses gitu chat teman, atau jangan post foto, ngapain, atau hati-hati sama data-data pribadi nih. Data tadi, data KTP, data nama, umur, lahir, nama, alamat, jangan sampai sembarangan dibagikan oleh orang lain. Karena di luar sana ada banyak orang jahat yang gunain nama-nama kita buat hal-hal yang tidak baik, misal bikin pinjaman online, tahu-tahu didatangin debt collector, tahu nggak debt collector itu orang-orang yang suka datangin rumah. Makanya jangan sampai hal ini bisa terjadi karena kalian. Terus kita harus belajar sama namanya digital literasi. Nah, literasi ini dia tuh kayak misal kita harus pintar-pintar meminta konten-konten yang itu tuh, yang menurut sekiranya tuh lebih masuk akal lah, lebih make sense. Misal sekarang kan udah ada AI, tahu AI nggak? Apa itu AI? Gak apa-apa ya, bukan ada kakak kasih tau ya. AI itu artificial intelligence tuh, model chatbot yang dia tuh bisa menjawab apa aja tuh. Dari misal kita kalau mau ngechat, kita mau chat AI apa aja, misal jawab soal mentega lah, nanti AI bisa jawab apa aja tuh dari yang itu. Tapi jangan sampai ya kita pakai AI buat hal yang aneh-aneh. Pakai AI hanya untuk membantu. Hanya untuk membantu. Kita lanjut lagi ya. Jejak digital udah. Mau makan jajan ya? Kemudian ada juga nih ketika kita di sosmed mungkin atau dimanapun, satu klik bisa hancurkan pertemanan selamanya, terutama di lingkungan asrama yang kecil dan kita saling mengenal. Tapi tidak hanya di lingkungan asrama yang kecil, bahkan yang lebih besar dari itu. Yang pertama ada comment section toxic, di mana kita membuli teman dengan mempost video teman asuh dengan body shaming atau hate comment. Body shaming itu mengomentari badan teman gitu. Kemudian memberikan hate comment atau ujaran kebencian kepada teman. Kemudian ada deepfake and AI abuse, yaitu memanipulasi foto atau video teman asuh jadi konten palsu yang memalukan. Kita mengubah nih video teman yang tadinya videonya baik-baik aja nih, kemudian diubah menjadi video buruk agar dia malu dan lain-lain. Kemudian ada spread rumor atau hoax, bikin cerita palsu tentang teman asuh dan sebarin ke grup WhatsApp atau media sosial lain. Kita bikin berita yang seolah-olah dia buruk nih agar dia dipandang buruk oleh orang lain. Kemudian ada exclusion and doxing, yaitu di-kick dari grup atau data pribadi dibocorin tanpa izin kepada orang lain. Kita punya grup nih kayak grup WA atau gimana, nanti adik-adik bisa mungkin SMA atau kuliah mungkin punya grup nanti atau punya HP, temennya ada di grup nih yang sama kalian, tapi kalian keluarin dari grup tanpa ngasih tahu dia apa-apa. Terus ke teman-teman, mungkin adik-adik punya data pribadi teman yang satu dengan yang lain, kemudian ditanya nih sama orang yang lain gitu, selain teman kalian ini, kalian ngasih data teman kalian itu ke orang lain, itu nggak boleh ya. Apa dampak dari yang kita lakukan tadi? Yaitu jejak digital bisa di screenshot. Ada tahu screenshot kan? Nah,
di screenshot, kemudian datanya bisa tersimpan lama dan dilihat oleh kampus atau perusahaan yang akan dilamar nanti. Jadi benar-benar ngaruh nih jejak digital karena datanya bisa tersimpan lama. Kemudian lebih pentingnya lagi bisa merusak kepercayaan dan ikatan di asrama selamanya. Bukan hanya di asrama ya, tapi di orang lain juga, ketika orang lain memberikan kita kepercayaan gitu. Ketika kita merusaknya, dia bakal sulit percaya lagi kepada kita. Kemudian solusinya gimana? Yang pertama, jangan diam. Kemudian laporkan ke pengurus panti atau orang tua, bisa platform lainnya juga. Kalau lihat teman asuh kena bully, kemudian bantu dia melaporkan dan dukung mereka gitu. Bersama kita ciptakan asrama yang aman dan penuh kasih sayang. Kemudian ada emotional bank account, yaitu analogi menabung kepercayaan dan kasih sayang dalam pertemanan di asrama. Setiap kata baik adalah setoran, setiap kata kasar adalah penarikan. Jadi ada dua nih, itu berkata kasar atau cyberbully dan berkata baik dan membantu. Berkata kasar dapat mengurangi kepercayaan, membuat saldo cepat habis, kemudian sulit untuk dipulihkan dan melukai hati teman asuh. Sedangkan kalau kita berkata baik dan membantu, kita dapat menambah kepercayaan, hubungan kita menjadi kuat dengan teman sesama, kemudian menjadi penopang saat masalah. Jadi ketika dibantu, kita mempunyai penopang saat kita mengalami masalah, kemudian memperkuat ikatan asrama. Terus ada IQ atau adversity quiz, yaitu mental pendaki. Kita bisa mengenali dua tipe anak asuh. Ada dua tipe orang ya, meskipun ada banyak juga tipe orang saat menghadapi masalah atau tantangan di asrama. Yang pertama, climber atau pendaki, yaitu tidak mudah untuk menyerah saat menghadapi masalah. Jadi ketika dia punya masalah nih, tapi dia nggak menyerah karena keadaan mungkin, tapi dia lawan terus nih agar nggak menyerah di situ-situ aja gitu. Kemudian mencari solusi dan minta bantuan teman asuh. Ketika kalian punya masalah nih, mungkin nggak bisa sendiri gitu, butuh teman untuk mungkin bercerita, minta solusi, atau teman adik-adik bisa nih, kemungkinan teman yang ini nggak bisa bantu, atau teman-teman yang lain mungkin nggak bisa bantu, dan adik-adik bisa nih minta bantuan kepada pengurus panti gitu, atau yang lebih tua. Kemudian melihat masalah sebagai peluang belajar. Jadi ketika ada masalah, kita nggak melihat kayaknya ini masalahnya gede banget ya, ini begini ya gitu. Tapi kita melihat masalah itu sebagai peluang untuk belajar. Kita mengambil hikmah dari masalah yang terjadi itu sebagai pelajaran buat kita evaluasi diri. Kayaknya gara-gara aku begini deh, kayaknya begini gitu. Jadi nggak melihat masalah itu sebagai tempat untuk kita menyerah, tapi masalah itu sebagai peluang agar kita belajar untuk lebih kuat menghadapi masalah-masalah yang lebih besar kemudian. Apa hasil ketika kita mempunyai tipe climber atau pendaki, yaitu kita bisa bertumbuh, kita dapat dipercaya, kemudian kita lebih tenang nih menghadapi masalah, dan kita bakal menjadi inspirasi teman. Kemudian yang kedua ada quitter atau penyerah nih. Ada tipe yang kedua yaitu penyerah atau gampang menyerah. Yang pertama, dia mudah berhenti saat menghadapi tantangan. Belum apa-apa nih, dia udah nyerah nih, udah berhenti karena tantangannya mungkin dia hadapi itu berat banget. Tapi karena dia tidak melakukan tipe yang pertama tadi, yaitu tipe pendaki, dia tidak mencari solusi nih. Dia nggak minta bantuan teman, mungkin nggak minta saran ke teman-teman atau ke pengasuh panti gitu. Kemudian menyalahkan keadaan atau teman. Ketika dia punya masalah nih, dia selalu menyalahkan temannya. Ini gara-gara kamu, ini gimana gitu. Kemudian melihat masalah sebagai beban yang berat. Jadi kalau tadi kan dia melihat masalah sebagai peluang untuk dia belajar, mengevaluasi diri supaya jadi lebih baik. Nah, tipe yang kedua ini dia melihat masalah sebagai beban yang berat.
Jadi masalah ini bebannya berat banget gitu, nggak ada pelajaran yang bisa diambil dan lain-lain. Apa hasilnya? Mempunyai tipe yang kedua ini yaitu dia terhambat, terus dia dapat mengecewakan dan menimbulkan stres serta mengisolasi diri. Kayak dia nggak mau berbaur dengan teman-temannya, malah lebih mengisolasi diri, menjauh dari teman-temannya gitu. Jadi adik-adik di sini harus punya tipe yang pertama itu tipe pendaki. Jangan mempunyai sifat menyerah pada keadaan. Karena pasti ada solusi di balik semua masalah yang kita alami gitu. Pasti dan akan terlewati begitu saja. Jadi usahakan teman adik-adik itu punya tipe yang pertama dan punya sifat yang pertama. Oke? Kemudian menjadi pro player di kehidupan nyata, yaitu menggabungkan logika, sinergi, dan mental climber untuk menjadi anak asuh yang cerdas, baik, dan saling mendukung. Yang pertama ada berpikir logis, yaitu memecahkan masalah seperti kakaknya tadi menjelaskan, yaitu memecah masalah menjadi langkah kecil dan mencari solusi yang paling efektif, berguna untuk tugas sekolah, kerja kelompok, dan kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa mencari nih solusi yang mana yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua ada kerja bareng atau bekerja sama. Itu kolaborasi dengan teman asuh, bikin tim yang lebih kuat, cepat, dan saling melengkapi. Jadi tidak ada yang bisa dilakukan sendiri karena kita manusia, kita juga butuh bantuan orang lain gitu. Tidak ada yang bisa dilakukan sendiri, tapi kita bersama-sama melewati semuanya. Kita bisa melewati ini masalah yang terjadi maupun itu kecil atau besar. Kalau dilewati bareng-bareng tuh pasti bakal berhasil gitu. Pasti bakal terlewati meskipun berat. Kemudian ada mental climber, mental yang tadi yaitu tipe pendaki yang kakak jelasin tadi ya, itu pantang menyerah. Kita lebih tetap maju saat sulit, kita tetap melangkah ke depan meskipun yang kita hadapi itu susah atau sulit nih untuk dilakuin gitu. Belajar dari kegagalan, mungkin kemarin kita gagal untuk melakukan sesuatu, tapi kita belajar dari kegagalan itu tuh untuk maju ke depan, tidak stuck dan bahkan mundur dari situ gitu. Kemudian bangkit kembali dari masalah-masalah yang mungkin sudah terjadi, kemudian tidak menyerah. Intinya kita nggak boleh nyerah nih sama keadaan gitu. Kita harus lebih maju dari apa yang sudah terjadi. Ini adalah mental yang akan ngebawa kalian untuk sukses di masa depan nanti. Mental ini harus ada di diri kalian. Bukan di diri kalian aja, tapi di kakak-kakak juga yang menghadapi masalah kehidupan yang berat banget ini. Jadi tadi kan pertanyaan kakaknya itu, kalau kalian dibully, teman kalian dibully, apa yang kalian lakukan? Apakah membantu membuli lagi atau semangatin? Jadi kayak semangatin buat dia aman mentalnya. Jadi apapun itu kayak kita temenin lah, kan biasanya orang dibully kan dijauhin kan. Apa tuh, siapa jawab? Coba maju. Kalian tipe yang ngebully apa sih? Yang mana? Ini yang jilbab putih nih, ayo maju. Ayo maju. Yang apa? Di situ aja mungkin nggak apa-apa. Mau ditemenin ke situ? Ya, dari situ aja nggak apa-apa. Berdiri. Nggak apa-apa, ngomong aja. Nih misalkan kan teman kalian Kena bully. nih, apa yang kalian lakukan? Bakal ditemenin, bantu, enggak ya? Bantu tuh dijaga saja. Misalnya. Kenalin dong namanya Ya, siapa ya. dulu. Kakak kan nggak tahu namanya Iya. siapa. Yasmin, Umur? Yasmin. 11, Umur 11. Tahun kelas berapa Yasmin? 5. Mas 5. 15. Tepuk tangan. Nah, Katanya kak.
Jadi dukung siapa? Yang tukang bully apa yang dibully? Dia Atau pelai, netral di dia tengah-tengah? Cikang bully. Nih, ada dia nih. Aku nggak dukung siapa. Yang netral ya. Iya. Ada lagi nggak nih? Pertanyaan lagi. Apa yang bakal Biar gak bully-bully lagi. mantap. Terus apa yang bakal Yasmin kasih tahu ke teman yang kena bully? Nasehatin. Disatin biar dia lebih semangat lagi dan lebih tegas ke orang. Tapi di sini nggak ada yang ngebully-bully kan? Ayo. Guys, kita Nggak boleh ya, nggak boleh. beda-bedain teman. Kan satu keluarga, semuanya kan satu keluarga gitu. Nggak boleh bully. Jangan Saling sama support satu keluarga aja ya, sama yang lainnya juga. Nah, pertanyaan kedua. Misalnya nih, kalian ada masalah nih. Apapun itu. Teman kalian ada masalah. Nah, terus misalkan kalian ada masalah, terus cara untuk mengatasi masalah tersebut gimana nih? Misalkan agar mempermudah, tapi mempercepat suatu aktivitas, misalnya kayak bersih-bersih gitu kan, cara mengatasi biar lebih cepatnya gimana nih? Soalnya kakaknya yang itu males-malesan. Gimana? Ada yang jawab nggak? Ini namanya siapa dulu? Arlita. Alika ya. Nyari solusinya tuh gimana coba? Bisa nggak? Jawab. Ketika Alika punya masalah apa nih? Oh, nyari solusinya seperti apa? Masalahnya apa? Atau minta bantuan teman? Kan solusinya. Asik. Betul. Bisa. Mana susunya? Oke, udah Kak. Apa yang kalian bisa jadi pelajaran untuk disampaikan tadi? Apa kira-kira? Apa? Sepatah dua patah gak apa-apa. Ngomong aja dik, ngomong aja. Jadi kayak ngomong Kak, cuma malu-malu. Jangan malu. Di kehidupan ini kita nggak boleh malu, Dik. Harus malu-malu. Apa? Kamu mau jawab? Jawab aja, bareng-bareng juga boleh. Nggak berani nih karena sendiri atau gimana nggak apa-apa. Ayo ngomong. Jam berapa? Jadi kalau sekolahnya jam berapa? Kalau bangun biasanya jam berapa? Apa yang dulu? Ya, apa? Berarti bangunnya beda-beda nih. Ini Biasanya jam 4 bangun ya harus ngapain? Beresin tempat tidur dulu atau mandi sholat atau sholat. Terus habis itu Kalau tuh belajar loh. selesai nih misalkan sholat bikinnya pas itu Ada buku. Rasa. Oh, karena dia lakuin sehari-harinya seperti apa, mereka seperti rumah kalian. oh pikir biasanya ada pikirnya ya kayak gitu tuh biasanya ngapain aja nih beresin oh nyampur habis itu berangkat sekolah beresin berangkat sekolah Bentar, ini susu sehari-hari hari apa? Bebas. Kamu mau ceritain tentang apa dulu nggak apa-apa deh. Bebas, coba itu. Bebas kamu mau hari apa? Sekolah aja deh, mungkin kalau hari liburan libur kan banyak kegiatan. Iya. Yasmin aja coba Yasmin. Sekarang ceritain aja. Ada. Ya oke. Empat. Kan habis itu terus sholat. Habis sholat tuh baca Al-Quran sama zikir pagi. Habis zikir kan katanya kalau habis zikir itu nggak boleh tidur. Ya. Tuh, sekali itu kalau nggak tidur tuh Tidur. Tidur. kalau nggak pikir Harus tidur. Wajib kali. oh jadi kerja bareng. ya berarti Habis pikir.
Nggak apa-apa. Kita makan. Sarapan. Tidur pelan-pelan sampai tidak kesian. Kan ya, dia yang nanya. Tidur. Pas jam 9. Kamu mau disuruh mandi dari sekolah lagi harus kan? Ya, boleh. Nah, tadi kita berangkatnya jam 12, jam setengah 1. Sekolah ini dari berapa? Soalnya sama kita lagi berenang. Oh iya. Nah, itu bilangnya jam 5. Kita harus berangkat jam 12. Kita sholat. Tapi belum ya? Nggak apa-apa. Setelah semalanya aja ya. Berarti pulang sekolah nih kegiatan. Pulang sekolah, iya. Pulang sekolah mandi bersih gitu ya. Malamnya kita ya sholat maghrib. Sholat maghrib kita baca Al-Qur'an. Terus. Kita main-main aja. Main gitu ya. Biasanya kalau tidur tuh harus diharusin gitu Nah, ya. nunggu azan kan. Itu baru azan kita sholat. Baru kita disuruh langsung tidur. Tidur jam nggak sih? Berarti habis isya. Dan kegiatannya semua sama kayak gitu. Atau beda? Oh, iya. Kalau kalian disuruh tidur nih jam habis isya, kadang di kamar masih bangun nggak? Kadang kita didatangin tidur. Boleh berkata ya? Soalnya bangunnya jam 4 kan, jadi biar tidurnya cukup. Dah. Tangan dulu sama kakaknya nih. Kita berjajan ya. Dulu ya. Pokoknya makasih banyak ya buat partisipasinya, buat waktunya. Mungkin dari kakak itu aja. Mungkin kita baca doa penutupan dulu kali ya. Bang Asri. Ini kan? Oke. Gua apa? Insana musri ilmi amanu amilus solihati wa Sadaqallahul azim. Makasih banyak ya semuanya. Semoga kalian kita semua amin. Amin. Semoga jadi anak yang berbakti, anak yang soleha. Saat engkau tertidur, aku pergi menghibur. Beda kota pisah ragakan masalahku. Lihat wajahmu di layar, ku tetap bersyukur.